Nah Ya. itu udah jatuh, apa udah pokoknya udah miring gitu, udah di tanah gitu. Terus ada truk yang mau hampir mau nabrak gitu, hampir mau nabrak. Mungkin kalau orang nggak teriak, saya nggak tahu nasib saya gimana. Dan itu dalam hati saya kayak apa? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Padahal saya nggak tahu arti apa itu astagfirullahaladzim. Secara spontan. Spontan. Ananda yang mengucapkan. Iya. Dan itu orang-orang di situ. 27 tahun, belum menikah? Belum. Belum. Ananda anak nomor berapa ini? 3. Nomor 3 dari berapa saudara? 5 saudara. 5 saudara. Kristen. Masya Allah ini. Wow. Oke. Oh ini Yap Hoksun. Iya. Yang pindah WNI si papa. Iya. Oh dia pindah WNI. Papa. Aslinya WNA. Iya, Cina. Chinese, ya. Marcelino Songkara. Yang kakak ini Marcelo ya? Iya, kakak Marcelo. Yang ini kan dia kakak sendiri, Michael Songkara. Iya. Kakak sendiri. Kalau yang beliau istri dari abang Marcelo. Michael Songkara. Michael Kan kakaknya Songkara. udah pindah. Oh, pindah kemana? Nggak masuk kakak ini? Enggak, udah berkeluarga, jadi kakak sendiri. Iya. Ini Ananda, saya panggilnya Mbak Lina. Iya, Lina. Mbak Lina. Kalau Marcel itu pesulap merah ya? Iya. Ya, ini cocoknya dipanggil Mbak Lina. Iya. Cici. Ya, Cici ini dari Kristen apa ini? Protestan. Iya. Boleh tahu nama gerejanya? Kalau tidak diperkenankan nanti kami edit. Di GPDI. Ini Kristen semua? Iya, Kristen. Yang Marcelo ini? Kristen, itu abang kedua. Kalau yang nikah itu kan abang pertama, udah kakak sendiri, dia udah Yang mualaf. Michael itu? Yang Michael itu. Sudah mualaf? Iya, sudah. Oh. Dia udah mualaf. Tahun berapa dia Michael? Ngelihatnya sih tahun 2020. Dia juga sendiri mualafnya. Ngelihat di sertifikatnya sih 2020. 2020? Iya. Sekarang 2024. 4 tahun ya. Ya. Baik, Ananda berarti tidak sendirian ya. Jika di sini Kristen ya. Iya. Tidak sendirian ya, sudah Iya. ada abang. Abang yang pertama sudah masuk Islam. Iya. Terus ke sini dikasih tahu siapa? Teman namanya? Olivia. Iya. Ya, Olivia waktu itu bersyahadat bersama kami. Baik, Ananda datang ke sini untuk rencana dalam rangka bersyahadat. Iya. Apa yang sesungguhnya terjadi yang melatar belakangi Ananda untuk pengen bersyahadat? Iya. Waktu itu saya sempat kecelakaan, mau pergi berangkat kerja. Nah itu udah jatuh, apa udah pokoknya udah miring gitu, udah di tanah gitu. Terus ada truk yang mau hampir mau nabrak gitu, hampir mau nabrak. Mungkin kalau orang nggak teriak, saya nggak tahu nasib saya gimana. Dan itu dalam hati saya kayak apa? Astagfirullahaladzim. Padahal saya nggak tahu arti apa itu astagfirullahaladzim. Secara spontan. Ananda yang mengucapkan. Iya. Dan itu orang-orang di situ tuh pada bingung. Mbak, untung saya tuh teriak, kalau nggak tahu nasib Mbak itu kayak gimana. Udah pala saya udah benar-benar di bawah. Tahu kan Pak yang apa sih ban yang di bawahnya truk itu? Mungkin kalau misalnya itu kelindes, cuma saya ngucapin astagfirullahaladzim sampai saya bangun aja. Saya masih hidup gak sih ini? Saya selamat gak ini kayak gitu. Jadi orang-orang juga kaget. Nah pas sampai rumah, saya cari tahu apa sih arti astagfirullahaladzim itu. Nah saya cari tahu ternyata artinya apa yang minta maaf, minta ampun gitu, bukan Ustaz? Ya, istighfar. Iya, istighfar. Jadi dari situ saya langsung bilang sama mama saya pengen mualaf. Dulu saya nggak diizinin pakai kerudung aja, saya takut. Jadi dari situ ya udah ketemu ya udah terserah. Terus kata tante juga katanya, ya udah yang penting tetap berbuat baik, jangan fanatik sama keluarga juga gitu. Dari situ Pak Ustadz. Dari situ saya juga cari tahu belajar aja. Suka ngeliat di Instagram tentang reels video tentang Islam juga. Kayak gitu. Ananda Astagfirullahaladzim. Makanya dalam hati sih Pak Ustadz, dalam hati. Sudah pasrah ya? Udah pasrah. Saya sampai bangun, saya masih gitu, Papa enggak sih ini? Karena benar-benar di bawah kepala saya itu di bawah truk. Sampai orang juga bingung. Orang-orang di sekitar yang ngebantu saya juga. Dari situ saya udah yakin banget dan saya berani bilang ke orang tua saya pengen pindah. Dan baru kesampainya sekarang. Ananda itu waktu itu karena ada orang berteriak, truknya berhenti.
Iya, truk langsung berhenti. Pas berhenti mendadak. Mendekat, roda itu mendekat sama Ananda, iya, tempat jatuh itu. Iya. Iya. Terus apa relasi, ya, korelasi hubungan antara makna astaghfirullah secara spontanitas menyebut dalam hati, terungkapkan dalam hati, kemudian Ananda mu'alaf, itu bagaimana itu? Sebelum itu juga saya kan lingkungan saya juga Islam, saya tahu-tahu dikit lah ya tentang Islam gitu. Nah di situ yakin banget kayak udah kayak hati kayak udah tok gitu aja gitu loh Ustadz. Udah yakin banget di situ pas saya kejadian itu udah yakin banget udah. Di situ saya udah mulai kayak langsung beli kayak buku cara-cara gitu, tambah cari tahu lagi gitu Ustadz. Cara-cara apa itu? Cari tahu kayak tentang apa cara sholat gimana gitu-gitu. Dari situ ya udah yakin banget. Akhir tahun Ustadz itu kejadiannya. Akhir tahun kemarin? Sampai diurut. Akhir tahun kemarin apa? Kayak kemarinnya lagi. 2023. Setiap orang itu ada peristiwa yang membuat dia itu termotivasi, kadang terinspirasi. Ada titik sentuhan di situ, namanya sentuhan emosi. Ananda punya sentuhan emosi dalam peristiwa itu, peristiwa kecelakaan, dan sampai sekarang masih membekas ya. Iya, dan itu di situ udah momen saya berani ngomong sama orang tua, dulu mah takut banget saya. Untuk mengungkapkan. Iya, untuk mengungkapin apa? Kayak orang tua tuh masih kayak ngapain sih pakai kerudung, udah kayak orang Islam aja gitu-gitu. Berarti Ananda sudah pakai kerudung? Enggak, jadi kalau misalnya dulu itu kayak ke Indomaret kita panas-panas nutupin, masa kayak nutupin aja gitu. Nah pas kejadian itu saya udah pakai kerudung, cuma sebelum mualaf cuma kayak belajar-belajar gitu lah. Oh sampai sekarang kemarin pakai kerudung ya? Iya. Oh, makanya di foto profil saya lihat loh, sudah pakai kerudung. Iya, dari situ saya juga belajar. Jadi kayak belajar-belajar. Nah ini udah yakin banget. Ada jalannya ketemunya sama Ustadz ini, Ayah Sofyan. Belum bersyahadat? Belum. Baru belajar-belajar aja. Iya. Belajar sendiri tuh juga Ustadz. Belajar apa saja? Apa? Belajar apa saja? Kayak tentang sejarah-sejarah tentang Nabi, terus tentang Islam, gitu-gitu, cara sholat, baca-bacaan aja artinya gitu. Sudah tahu sejarah apa saja? Sejarahnya kayak tentang pamannya pamannya Nabi Muhammad punya yang agama Kristen, bukan Islam lah, Islamnya cuma udah disuruh tetap nggak mau, nanti sampai meninggal. Terus tentang Khadijah, tentang istrinya yang sabar banget, tentang perang-perang gitu Ustadz. Iya. Sudah tahu belum kalau para nabi dan rasul itu agamanya apa? Saya tahunya dulu belum ada Islam, pas Nabi Muhammad datang itu semua jadi Islam, dan sempat ada menantu anak Fatimah suaminya gitu, dia tetap nggak mau berubah jadi Islam sampai dia diculik diapain gitu, dan ditolongin sama anaknya Nabi Muhammad, anak Khadijah itu siapa ya Pak Ustadz? Fatimah ya siapa ya? Nah itu akhirnya itu syahadat juga. Saya tahunya kayak gitu. Terus sama Umar bin Khattab, dia Islamnya sampai ngumumin ke semua orang. Ya, kalau Umar bin Khattab itu luar biasa. Dia itu pembenci Islam nomor 1 waktu itu. Iya, akhirnya dia ada kejadian, adiknya sholat atau apa-apa, dia ketakutan, adiknya sampai nangis-nangis, dan akhirnya dia nanya kenapa masuk Islam, akhirnya dijelasin nama adiknya, dan dia ke ruangan ke Nabi Muhammad. Akhirnya dari situ dia mau syahadat sama teman-temannya, akhirnya dia perang lawan saudaranya si Nabi Muhammad itu. Situ perang. Oh, sudah banyak tahu ya. Terus cuma cari tahu gimana ya, sekali tahu kayak penasaran gitu Pak Ustadz. Jika pengen cari tahu aja. Sempat nonton juga siapa itu si Zakir Naik. Kenapa sih nyakinin dia kan tentang pembahasan Kristen juga ya, si Zakir Naik itu. Iya. Sudah tahu belum? Iya, Pak Ustadz. Tentang Yesus Kristus, siapa dia? Yang saya tahu, Ustadz, penanggapan saya dulu di Kristen itu kan Tuhan, cuma setelah ini saya tahunya dia Nabi Isa yang nanti datang bakal nyelamatin kita. Nyelamatin kita ya karena Nabi dia. Karena dia dulu waktu itu belum meninggal, yang saya tahu ya Pak ya Ustadz ya, belum wafat, dia hanya diangkat doang ke surga. Karena disaruin dengan Yudas Iskariot waktu disalibkan ya. Iya, saya tahu itu. Ya. Sudah banyak tahu berarti ya sekarang ya? Oh iya. Enggak sih, belum banyak juga Pak Ustadz, cuma sekilas aja saya nonton. Terus papa mama gimana nanti ini?
Nggak apa-apa, papa kan udah meninggal. Oh, udah meninggal. Iya, papa udah meninggal. Terus mama? Kalau mama kan waktu kecelakaan itu saya udah yakin banget, dia langsung ngomong, Dina mau masuk Islam. Terus dia, hah serius? Iya, soalnya gini. Saya ceritain kayak tadi, kata, oh ya udah. Saya juga cerita sama tante saya, sama keluarga juga. Ya udah, yang penting tetap berbuat baik, tetap ikhlas, jangan fanatik sama keluarga gitu. Nggak apa-apa, insya Allah. Saya nanya ke Ananda, Cici, dari angka 1 sampai 100 berapa Ananda keyakinan untuk bersyahadat? 100. 100 ya? Iya. Tidak ada lubang sama sekali? Enggak, Tidak ada celah sama sekali? Enggak. Dari angka 100, 1 sampai 200 berapa? Dari angka 100 sampai 200? 1 sampai 200. 200, saya yakin banget. Ananda tidak takut masuk Islam terus kemudian dipoligami, bagaimana? Dipoligami? Poligami, nikah apa? Istri 2 itu ya Ustaz? Enggak lah, insya Allah belajar ikhlas aja Ustaz, belajar sabar kayaknya. Saya belajar dari ceramah-ceramah gitu ya. Sabar, surga, akhirat lah. Insya Allah Ustaz. Saya harus belajar sabar kayaknya Ustaz, yang itu. Jadi pribadi yang lebih baik, saya mau belajar itu. Ya, orang Kristen kan selama ini bilang gitu, jangan masuk Islam, nanti dipoligami gitu kan. Iya. Nanti jadi istri keberapa. Iya, benar. Bagaimana? Iya sih, mama juga sempat pernah tuh ngomong kayak gitu, jangan ngomong Islam, ntar dikawinin lagi lah gitu-gitu. Enggak lah, itu mah tergantung orangnya, bukan dari agamanya lah. Jangan lihat agamanya, lihat orangnya. Kalau agama semua agama Islam baik. Itu tentang poligami adalah framing yang disampaikan oleh orang-orang yang anti kepada Islam atau Islamofobia. Dan framing itu, propaganda itu terus disampaikan. Sehingga Islam itu identik dengan poligami. Padahal, pertama, catatan ya, satu-satunya kitab suci yang merekomendasikan kalau punya istri itu hanya satu saja, itu adalah hanya Al-Quran, hanya Islam. Dalilnya secara tegas sekali. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Jadi begini. Dan nikahilah dari perempuan yang kau sukai itu 2 atau 3 atau 4. Batasnya 4. Jikalau engkau takut untuk tidak berbuat adil, maka cukup satu saja. Itu catatan sekali. Disclaimer dari Allah langsung. Jikalau engkau takut untuk tidak berbuat adil, maka cukup satu saja. Dan itu adalah menghindari engkau dari perbuatan mendolimi orang lain. Bayangkan, bahasanya Allah itu indah sekali. Ya kan? Tidak ada kitab suci dimanapun di dunia ini yang merekomendasikan kalau punya istri itu cukup satu saja, hanya Islam, hanya Al-Quran. Yang kedua sekarang, poligami, ya, batasan di dalam ajaran Islam itu sebenarnya hanyalah batasan, hanyalah kursi darurat, ya. Kalau bahasa di dalam dunia pesawat terbang itu kursi darurat, penyelamatan, dan itu hanyalah batasan, dibatasi 4. Zaman dulu orang kalau sudah punya istri itu sampai puluhan, bahkan sampai ratusan. Nabi Sulaiman itu 1.700 plus 300 total. Istri dan gundiknya itu total 1.000. Jadi bertemu dengan istri yang pertama kali ditemui, tahun depan belum tentu ketemu lagi. Ya kan? Jumlahnya 1.000. 1.000 ya. Orang zaman dulu itu istrinya sampai ratusan, minim puluhan, dan seterusnya. Islam datang untuk memangkas batasannya 4 gitu. Jikalau engkau mau mampu, silakan engkau menikah dengan salah satu 4 gitu kan. Jadi batasan. Terus kemudian kita melihat dari Bible itu justru ajarannya adalah boleh menikahi, ya, ini rekomendasi dari Bible, boleh
menikah dengan 100 istri. Dalilnya ada tapi dihapus. Oh, dihapus. Iya. Buka dulu di Bible yang itu. Oh, ini? Ya. Matius pasalnya 19 ayatnya 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Ada kata istri nggak di situ? Enggak. Nggak ada. Enggak. Coba Ananda buka di HP. HP. Ya, tetap ya, ayat yang sama. Ketik aja di Google Matius spasi 19.2 29. Versi paralel ya. Pilih yang versi paralel. Anda pilih yang bahasa Inggris. Yang bahasa Inggris ini. Nah, pilih yang KJV. Terserah, yang NKJV, New KJV atau yang KJV boleh. Silakan dibacakan yang keras. NKJV ya. Boleh. And everyone who has left houses or brothers or sisters or fathers or mothers or wife or children or lands for my name's sake shall receive a hundredfold and inherit eternal life. Ada istrinya nggak di situ? Wife ya, or mother of. Yang wife. lain semuanya lengkap. Yang nggak ada yang Bible bahasa Indonesia dihapus oleh LAI. Iya. Kata wife. Iya. Ya. Di semua Bible bahasa manapun masih ada wife. Baik bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bahasa Inggris, bahasa Arab, semua Bible ada kata istri. Kecuali Bible bahasa Indonesia dihapus. Ada lagi dalilnya, Ananda buka Markus. Pasalnya 10 ayatnya 29. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya. Berikutnya. Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Itu dapat balasan 100 kali lipat itu pada hari ini, pada masa ini kan? Iya. Itu kehidupan akhirat atau pada masa ini? Pada masa ini. Pada masa ini. Ada kata istri nggak di situ? Nggak ada. Nggak ada. Coba dibuka kayak tadi Google. So Jesus answered and said, "Authority, I say to you, there is no one who has left house or brothers or sister or fathers or mothers or wife or children or lands for my sake and the gospels." Next ya. Next. Yang NKJV atau KJV-nya? Who shall not receive a hundredfold, no, in this time house and brothers and sisters and mothers and children and lands with persecution and in the age to come eternal life. Jadi in this time ya. Iya. Balasannya adalah untuk masa ini. Iya. Ada wife-nya nggak di situ? Nggak ada. Loh, ada wife-nya. Yang tadi dari wife. Ada wife kan? Tapi yang di Bible bahasa Indonesia nggak ada. Nggak ada, yang sini nggak ada. Jadi diperbolehkan punya istri itu boleh 100. Yang lalu ada pengacara dari Katolik ya, pengacara terkenal. Dia masuk penjara karena kasusnya waktu itu populer ya. Sehingga diketahui istrinya itu ada 10. Itu yang diketahui. Padahal agamanya Katolik. Jadi saat ini propaganda poligami itu adalah propaganda untuk menjelek-jelekan Islam. Padahal Islam itu tidak mengajarkan poligami.
bahkan mengajarkan untuk membatasi maksimal 4 atau paling bagus itu 1 saja. Karena kalau menikah lebih dari 1 itu berpotensi tidak adil dan mendolimi orang lain. Itu kata-kata Allah yang indah sekali untuk memberikan warning kepada umat manusia. Begitu. Jadi kalian boleh nikah sampai 4, tapi hati-hati, potensi tidak berbuat adil dan berpotensi untuk berbuat zalim. Maka dari itu direkomendasikan cukup 1 saja. Itu kata Al-Quran, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Ananda ini memutuskan untuk bersyahadat. Ada yang menyuruh? Enggak. Ada yang memerintahkan? Enggak. Ada kekasih yang menyuruh? Pacar? Tidak. Enggak. Cuma paling kalau teman, ayo sel cepet syahadat kapan gitu aja sih kalau teman. Teman-teman yang lain. Karena kan udah kalau pergi kan pakai kerudung juga. Ayo sel cepetan dia pihak Islamnya. Ananda waktu Kristen kemarin berapa Tuhannya? Itu dia yang bikin saya bingung. Karena yang saya bingung Tuhannya lahir, sedangkan Tuhan itu 1, terus nggak beranak. Nah itu yang bikin saya bingung, Ustaz. Sama Bunda Marianya, itu bingung. Dan kalau misalnya di Kristen, kalau nggak saya tahu bapaknya Yusuf. Kalau di Kristen itu Bunda Maria orang tua dari si Yesus. Itu yang bikin saya bingung, Ustaz. Kenapa saya tahu di Islam ini Tuhan itu 1, tidak beranak dan tidak beranakan, ya udah. Yang membuat bingung antara Maria sama Yusuf apa? Iya, yang saya tahu itu Yusuf itu bapaknya Yesus ya. Nah Maria itu mamanya Yesus. Nah itu dia manusia tapi Tuhan. Itu yang saya bingung. Gimana ya kalimat ngejelasinnya gitu, Ustaz? Waktu Kristen kemarin coba disebutkan siapa saja Tuhannya? Ya Allah Bapa. Ya, Allah Bapa. Jadi yang pertama Allah Bapa. Yang kedua Putra. Oh, Putra. Putra itu Yesus. Putra itu Yesus. Anak Allah, ya kan? Katanya begitu. Iya. Yang ketiga Roh Kudus. Roh Kudus, iya. Iya kan? Berapa ini berarti total? 3. Kalau di Katolik itu disebut sebagai Theotokos. Tapi itu sangat membuat kami orang Islam ini sakit hati sekali. Karena Theotokos itu artinya ibundanya Allah. Dan kalau di Katolik itu selalu ada patung Maria, Bunda Maria, ada doa Salam Maria dan seterusnya. Patungnya diciumi dan seterusnya, kan begitu kan? Pengakuan dosa. Gitu. Jadi berapa sih jumlah Tuhannya di Kristen dan Katolik? Sampai sekarang itu belum final. Iya. Ada yang bilang berapa Tuhannya? 1. Loh, tapi coba 1 tambah 1 tambah 1 berapa? 3. Tapi katanya 1. Iya. Terus Bunda Maria taruh mana itu? Itu yang bikin bingung juga saya. Padahal Yesus tidak pernah mengajarkan tentang Trinitas. Itu namanya Trinitas. Tidak pernah mengajarkan. Yesus itu selalu mengajarkan tentang mengesahkan Allah. Hanya menyembah kepada satu-satunya sesembahan. Sejak zaman Nabi dan Rasul zaman dulu, semua Nabi dan Rasul zaman dulu, termasuk Yesus Kristus alaihissalam, termasuk Nabi selanjutnya Nabi Muhammad, itu semuanya mengajarkan kalau menyembah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yesus Kristus baru diangkat, dilantik sebagai Tuhan itu pada abad keempat, pada Konsili Nikea tahun 325 Masehi, dilantik, diangkat sebagai Tuhan. Sebelumnya Yesus Kristus tidak pernah tahu kalau dia mau dilantik sebagai Tuhan. Jadi ada sidang besar untuk memutuskan siapa Yesus Kristus ini. Ternyata, ini ternyata Tuhan. Begitu. Di Bible setebal ini, Ananda, tidak ada satupun ayat yang secara tegas, lugas, tanpa ambigu, tanpa kata ganti, yang Yesus sendiri menyatakan, aku Yesus, aku adalah Tuhan
atau aku Yesus, aku adalah Allah. Tidak ada. Berhadiah 1 triliun kalau dapat. Kalau dapat satu saja ayat yang menyatakan Yesus sendiri secara tegas, lugas, tanpa ambigu, tanpa kata ganti. Aku Yesus, aku adalah Tuhan, atau aku Yesus, aku adalah Allah. Dari mana uangnya 1 triliun? Ya karena memang nggak ada ayatnya. Memang nggak ada, iya. Yang ada adalah Yesus itu selalu memerintahkan agar menyembah kepada satu-satunya Allah yang benar. Kita akan buktikan ya. Pertama, semua Nabi Rasul itu menyembah Allah, termasuk Moshe, Nabi Musa. Dalilnya ada di, kalau Nabi Musa itu perjanjian lama ya, Yesus itu perjanjian baru ya. Oke, kita sepakati itu. Ulangan pasal 6 ayat 4. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu dalil di masa Musa, Nabi Musa itu Yesus belum ada waktu itu. Begini kata Nabi Musa. Nabi Musa ditanya, wahai Nabi Musa, hukum terutama itu bagaimana? Kata Nabi Musa, Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Shema itu bahasa Ibrani, bahasa Semitik, satu saudara dengan bahasa Arab. Karena ini bahasa satu rumpun, satu saudara. Seperti bahasa Indonesia dengan bahasa Malaysia. Shema, bahasa Ibrani. Bahasa Arabnya apa? Isma. Terus kemudian diadaptasi oleh bahasa Indonesia menjadi simak. Simaklah atau dengarkanlah. Ya. Shema Yisrael, mari simaklah wahai orang Israel. Adonai Elohenu, Adonai itu artinya Tuhan ya, atau Allah. Adonai Elohenu, Allah ilahuna. Elohenu ilahuna, bahasa Arabnya. Allah itu Tuhan kita. Adonai Echad, Allah itu Echad, Allah itu Ahad. Pernah dengar kata Ahad nggak? Ahad ya. Hari Ahad. Hari apa? Hari Ahad. Hari pertama. Ya. Senin itu hari Isnain. Hari kedua. Ahad itu satu. Ahad. Ya. Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Dengarkanlah hai orang Israel, Allah itu Tuhan kita. Allah itu Allahu Ahad. Allah itu satu. Clear kan? Ya, Nabi Musa tidak pernah menyembah Yesus Kristus. Sekarang kita akan tahu bagaimana perkataan Yesus Kristus alaihissalam. Dalilnya ada di Markus pasalnya 12 ayatnya 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Markus pasalnya 12 ayatnya 29. Yesus ditanya oleh umat, wahai Yesus, hukum terutama itu bagaimana? Itu paling utama, itu paling tinggi. Kata Yesus, undang-undang paling tinggi, hukum terutama itu ialah sama seperti perkataan Musa. Ya. Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Dengarkanlah hai orang Israel, Allah Tuhan kita itu ya, Adonai ilahuna, Adonai Echad, Allahu Ahad. Allah Tuhan kita itu Allahu Ahad. Allah itu satu. Ananda pernah dengar itu nggak? Allahu Ahad. Allah, surat Al-Ikhlas. Bacanya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ahad. Qul huwallahu. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bagaimana Ananda kok bisa hafal surat itu? Baca, iya. Belajarnya sampai segitu ya? Karena pengen apa? Nanti kalau saya itu langsung sholat, langsung mau apa gimana gitu, langsung pengen sholat. Masya Allah. Ya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu.
itu adalah dalil di masa Nabi Muhammad SAW. Jadi di masa Musa sama, qul huwallahu ahad. Katakanlah, hai Musa, Allah itu satu. Di masa Yesus Kristus alaihissalam sama, qul huwallahu ahad. Katakanlah, wahai Yesus, Allah itu satu. Di masa Nabi Muhammad, firman-Nya, dalilnya juga sama, qul huwallahu ahad. Katakanlah, hai Muhammad, Allah itu satu. Sementara siapa yang menyuruh orang-orang untuk menyembah Yesus Kristus? Bukan Yesus. Siapa? Yahudi ya? Bukan Yahudi. Itu siapa? Paulus. Dan bapak-bapak gereja. Tidak pernah Yesus itu menyuruh agar orang-orang menyembah Dia. Bahkan ini, iblis makhluk yang paling hina pun sama Yesus diperintahkan juga, wahai iblis, sembahlah Allah. Matius pasal 4 ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Iya. Iblis pun, seandainya Yesus itu adalah Tuhan, pasti dia menyuruh iblis begini, wahai iblis, sembahlah aku, hanya kepada aku sajalah engkau harus berbakti. Begitu perkataan Yesus? Tidak kan? Enyalah wahai iblis, karena apa tadi? Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu dan kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dan kepada Dia sajalah engkau harus berbakti. Itu Yesus kepada iblis. Iya. Sekarang ya, untuk memverifikasi sebuah fakta siapa Yesus itu, kita harus selain bertanya kepada Yesus. Tadi bertanya kepada Yesus sudah kan? Iya. Perkataan Yesus bagaimana? Sudah. Iya. Oke. Terus kemudian perkataan Yesus untuk memerintahkan kepada iblis juga sudah. Terus bagaimana komentar orang-orang yang hidup pada zaman Yesus tentang Yesus? Kita harus verifikasi lewat itu. Pada sezaman saat Yesus. Bagaimana kata mereka? Ananda buka Yohanes pasal 9 ayat 17. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, dan engkau apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekan matamu. Jawabnya, ia adalah seorang nabi. Jadi ada orang buta, Yesus kan punya banyak mukjizat toh? Ya, benar. Dan semua para nabi, bukan hanya Yesus ya. Ya. Perlu diingat. Ya. Bahkan mukjizat yang lebih hebat daripada Yesus itu ada banyak. Nabi Musa itu mukjizatnya lebih hebat daripada Yesus. Nabi Ibrahim itu mukjizatnya lebih hebat daripada Yesus. Nabi Adam itu mukjizatnya lebih hebat daripada Yesus. Bayangkan Nabi Adam itu lahir tanpa ayah tanpa ibu. Iya. Jadi Yesus itu menyembuhkan orang buta. Orang buta itu dibeginikan sama Yesus. Iya. Tiba-tiba ia melek dan ia melihat dunia. Terus kemudian saking senangnya diminta testimoni oleh orang-orang. Bagaimana komentar engkau tentang Yesus? Katanya. Kata orang buta tadi, dia memang benar seorang nabi. Dia bukan Tuhan. Dia utusan Allah, dia nabi, dia orang hebat. Tapi dia bukan Tuhan, dia nabi. Kita tanya kepada orang lain selain orang buta. Yohanes pasal 4 ayat 19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Jadi ada seorang perempuan, dia bertemu dengan Yesus Kristus, ya, sehingga dia memberikan komentar tentang Yesus di hadapan Yesus sendiri. Kata perempuan itu, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Ada yang janggal nggak dari ayat ini? Iya, ini Tuhan itu nabi. Tuhan Yesus itu nabi. Menghina tidak? Menghina. Si perempuan itu telah menghina Yesus Kristus. Shalom. Karena sama seperti ada orang ketemu wali kota. Dipeluklah wali kota itu. Pak wali kota, saya bisikin ya. Pak wali kota, saya jadi tahu ternyata Pak wali kota ini ketua RT. Menghina tidak? Iya.
Direndahin ya istilahnya. Direndahin. Itu versi Alkitab terbitan tahun 2019. Itu Ananda buka, itu covernya terbitan siapa itu? Ya, ini bukan ya? Iya. Lembaga Alkitab Indonesia Jakarta. Tahun berapa itu? Tahunnya, iya cetakan tahun 2019. 2019. Iya. Padahal yang versi bahasa Inggris itu, kalau Anda nanti buka ya, Tadi, ya. nggak ada itu kata Tuhan. Anda buka ini. Ya. Sama penerbitnya itu. Coba dibuka. Dicetak oleh Percetakan Lembaga Alkitab Indonesia. Tahunnya 2023. 2023. Coba Anda buka, minta tolong. Yohanes pasal 4 ayat 19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Tuan. Tuhan atau Tuhan? Tuan. Ini yang benar. Kalau tadi kan tidak relate kan? Iya, Tuhan. Kalau ini Tuan, Sir. Bahasa Inggrisnya itu Sir. Iya. Sir, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Bayangkan, testimoni dari seorang perempuan baru ketemu dengan Yesus. Kaget dia. Langsung bilang, engkau benar-benar seorang nabi. Dia bukan Tuhan. Anda kalau perlu buka di Google ya, yang bahasa Inggris. Sama seperti tadi caranya. Yohanes pasal 4 ayat 19. Sir. Sir. Iya. Nggak ada kata di situ God. Iya, Sir. Iya kan? Kok gitu ya, Ustaz ya? Tiap tahun kok beda-beda ya Alkitab? Direvisi. Oh. Saya pernah nanya kepada salah seorang pendeta yang dia menjadi mu'alaf. Saya tanya, Pak Pendeta, kenapa kok LAI ini selalu merevisi Alkitab? Ada yang dihapus lah, diganti inilah, diganti itulah. Kata beliau begini, supaya orang-orang ini tidak terasa bahwa Alkitab itu dirubah sedikit demi sedikit sehingga perubahan itu kelak akan menjadi total. Oh. Oh gitu. Jadi dibuat ambigu, Iya. Tuhan dengan Tuhan. Iya. Ya sama seperti hutang dengan utang, Iya, orang hutan dengan orang utan, ya, pembaruan dengan pembaharuan, Tuhan dengan Tuhan. Dimanfaatkan itu. Anda penasaran nggak? Saya kasih contoh perubahan-perubahan yang lain. Apa itu, Pak? Penasaran nggak? Banyak. Coba ya. Buka yang itu dulu. Ini Buka yang dulu. itu dulu. Iya. Lukas pasalnya 24 ayatnya 42. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Sepotong ikan goreng. Jadi Yesus itu suka makan ikan. Sehingga lambangnya Yesus itu bukan salib loh ya. Jadi Yesus itu membuat sebuah komunitas dan lambangnya, simbol yang dikemukakan oleh Yesus itu lambangnya iktus namanya. Mirip ikan begini. Bukan salib. Salib itu adalah lambang yang diberikan oleh orang-orang yang menghina Yesus atas pembunuhan, kejadian pembunuhan kepada Yesus. Itu menghina Yesus sebenarnya, salib itu. Penghinaan kepada Yesus. Jadi lambangnya Yesus itu iktus, ikan, karena Yesus suka makan ikan. Itu tadi apa? Ikan apa? Sepotong ikan goreng. Ikan goreng. Iya, jadi Yesus suka makan ikan, dikasih hadiah sama orang ikan goreng. Catat ya. Catat ya, ikan goreng. Coba yang itu. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan bakar. Beda jauh banget ya? Beda jauh? Iya, goreng. Goreng sama bakar beda? Iya. Bakar nggak pakai minyak? Iya, benar. Goreng pakai minyak? Iya. Iya ya. Padahal di ayat terakhir dibilangnya nggak boleh ngubah itu ya ayatnya. Tidak boleh mengubah. Iya, nggak boleh dikurangin, dilebihin. Tidak boleh. Anda sudah tahu kan ayat itu? Di akhir kalau di akhir itu nggak boleh. Nggak boleh kan? Tapi jangankan itu. Kalau bakar goreng itu masih sederhana ya. Iya. Sekarang kita lihat angka. Anda buka kitab 2 Tawarikh. 2 Tawarikh. Ya, 2 Tawarikh. Pasalnya 22 ayatnya 2. Ahazia berumur 22 tahun pada Stop. Ahazia umur berapa itu? 22 tahun. Pada waktu menjadi raja. Pada waktu menjadi raja. Jadi Ahazia jadi raja umur 22 tahun. Itu dikunci ya. Ahazia umur 20 tahun, dia masih muda ya. Iya. Dikunci ya. Dikunci. Sekarang buka yang satunya. Yang ini. 2 Tawarikh pasalnya 22 ayatnya 2. Dua ayat 2 ya? Iya.
Ahazia berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia cucu Omri. Umur berapa itu? 42. Jauh banget. Iya. Jauh banget ya. Jauh banget. Satunya 2 Samuel pasalnya 24 ayatnya 13. 2 Samuel. Ya. Lalu Gad datang kepada Daud dan memberitahukan kepadanya dengan berkata, apakah 7 tahun kelaparan akan menimpa engkau di negerimu? Berapa tahun kelaparan? 7 tahun. 7 tahun. Kunci ya. Coba ini. Yang satunya. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu? Berapa tahun kelaparan? 3 tahun. Ini 7 tahun. 7. Beda banget ya. Iya. Yohanes pasal 9 ayat 35. Yohanes 9 ayat 35. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Lanjut yang 36. Jawabnya, siapakah dia Tuhan supaya aku percaya kepadanya? Siapakah dia Tuhan gitu kan? Iya. Ada orang memanggil Yesus Tuhan. Padahal di bahasa yang lain itu nggak ada itu Tuhan. Sehingga memicu banyak orang protes. Ini bagaimana sih LAI memutarbalikkan? Namanya kalau bahasa Manado itu namanya putar balik. Coba yang sama, yang sini? Yohanes pasal 9 ayat 35. Yohanes 9. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya. Selalu begitu, Tuhan. Bahkan babi yang menurut perjanjian dalam Torah, ya, itu firman Allah yang benar-benar haram. Orang Kristen supaya babi itu menjadi halal, ayatnya dirubah. Oh, iya. Coba Imamat pasal 11 ayat 7 sampai 8. Imamat. Babi juga najis bagimu, karena babi memang berkuku belah, kukunya bersela panjang tetapi tidak memamah biak. Iya, stop. Yang haram apa tadi itu? Yang babi. Najis babi bagimu. Ya. Babi. Najis haram ya. Babi ya. Iya. Catat ya. Kunci. Satunya. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Itu babi apa itu? Babi hutan di sini. Babi hutan. Iya. Berarti yang babi ternak halal. Iya, halal. Yang babi kecap halal. Iya. Iya, kalau ini babi aja. Iya. Aslinya memang babi aja. Yang versi bahasa apapun babi. Versi bahasa Yunani babi. Versi bahasa Inggris babi. Versi bahasa Hebrew babi. Khusus bahasa Indonesia diganti ditambahi hutan. Babi hutan. Jadi yang babi yang diternak kandangnya bersih, semuanya bersih, itu masih halal. Komentar. Ya iya. Bisa permudah ayat suci dengan segitunya ya, padahal ini kalau ayat suci ya benar-benar jatuhnya dengar-dengar langsung dari itu kan. Dan nggak boleh diganti. Iya, nggak boleh diganti. Bahkan di ayat terakhir aja juga dibilang nggak boleh dilebihin dan dikurangin. Bahkan ini sampai berubah. Iya. Dan yang berubah itu banyak, banyak banget. Itu tadi hanya perwakilan saja. Iya. Yang dirubah, itu banyak sekali. Dan itu tiap generasi berubah. Selalu tuh pasti. Selalu. Iya. Generasi Bible generasi sekian berubah lagi. Generasi sekian berubah lagi. Baik, Ananda. Ananda sudah pernah tahu bahwa orang-orang Kristen itu tidak menjalankan syariat Bible itu, bukan hanya merubah-rubah, tapi tidak menjalankan. Sudah tahu? Iya, karena dia masih makan babi gitu. Contoh, Ananda kan berkerudung. Sebenarnya Ananda itu lebih Kristen daripada orang Kristen itu sendiri. Karena syariat di Bible itu sangat keras sekali.
perintah ajaran untuk berkerudung, berhijab secara sempurna. Untuk 1 Korintus pasalnya 11 ayatnya 5 sampai 6. yang ini Pak Ustadz. Boleh yang manapun. Oh, Yang manapun boleh, silakan. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungin kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungin kepalanya. Ananda tahu nggak kalau orang-orang Kristen kalau datang ke gereja pakainya apa? Dress. Pendek-pendek. Iya. Nggak ada yang pakai kerudung kan? Nggak ada. Kecuali biarawati. Iya benar, biarawati tertutup. Bunda Maria berkerudung tidak? Iya. Berkerudung. Patungnya di gereja berkerudung. Ananda tahu tidak? Kalau di Bible itu haram minum anggur. Iya, sempat dengar. Tapi perjamuan kudus minum anggur. Anggur. Iya. 10 Imamat 10 ayat 9. Imamat 10. Janganlah engkau minum anggur atau minuman keras, engkau serta anak-anakmu bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun. Di perjamuan kudus minum anggur. Iya. Jadi menyalahi aturan Bible. Iya. Bible itu mengajarkan kalau berdoa itu bersujud. Yesus pun bersujud. Iya. Matius pasal 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jika engkau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetap janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Bersujud. Ya. Yesus maju, rukuk, lalu bersujud. Dalam sujudnya Yesus berdoa, Rabb subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Ya, karena salah satu doa yang paling diijabah oleh Allah itu doa saat bersujud. Dan Yesus itu melakukannya. Tapi di gereja coba, bagaimana cara berdoanya? Berdiri. Iya. Nyanyi-nyanyi. Iya. Bersujud tidak? Enggak. Bahkan perintah, tata cara traktat ya, tata cara beribadah, sholat di dalam Bible itu ada aturannya loh. Tapi orang Kristen bukan hanya tidak menjalankan, tapi tidak pernah baca. Itu aturan yang dibuat dan dicontohkan oleh para nabi dan rasul sejak zaman Yesus, sebelum-sebelumnya. Ananda buka di Nehemia pasalnya 8 ayatnya 6. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Stop dulu. Ezra itu adalah nama nabi yang dihormati. Dan kalau di dalam Islam itu namanya Uzair di Al-Quran itu. Kalau di sini di orang Yahudi menamakan diri sebagai Ezra. Ezra membuka kitab itu di depan seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Jadi Ezra di situ sebagai apa? Sebagai imam ya. Iya kan? Depannya. Imam, dia berkhutbah. Terus kemudian lanjut. Pada waktu ia membuka kitab ia membuka kitab itu semua orang bangkit berdiri. Pada waktu ia masih membuka kitab itu semua orang bangkit berdiri. Ezra masih berdiri, masih buka kitab. Tiba-tiba orang berdiri, namanya itu kalau di masjid-masjid pernah dengar nggak ada? Qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Namanya iqamah. Persiapan memanggil orang-orang untuk supaya berdiri salat. Lanjut. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin. Stop. Lalu Ezra memuji Tuhan. Dia memimpin proses peribadatan itu. Dia memuji Tuhan dengan sebutan Allah yang Maha Besar. Bahasa Arabnya apa kira-kira? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lalu di belakang itu ada sesi
menyahut dengan seruan amin. Aminnya 2 kali karena merepresentasikan di belakang itu ada banyak orang. Lalu lanjut. Sambil mengangkat tangan. Stop. Setiap kali gerakan mengangkat tangan. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Lanjut. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Kemudian mereka berlutut, rukuk, membungkukkan diri, namanya rukuk itu. Dan bersujud menyembah kepada Tuhan, kepada Allah dengan muka sampai ke tanah. Bayangkan, sedetail itu Bible menjelaskan. Dengan muka ini menempel ke tanah. Sampai ke tanah. Pertanyaan saya, Ananda, di atas hamparan bumi yang luas ini, ajaran manakah yang kalau beribadah seperti yang disebutkan tadi? Islam. Sampai cara sholatnya. Allahu Akbar. Amin. Tiap gerakan Allahu Akbar, mengangkat tangan. Rukuk Allahu Akbar. Sujud Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Dengan muka sampai ke tanah. Di gereja pernah lihat nggak? Enggak pernah lihat. Malah teriak-teriak, nangis-nangis ya. Di people yang ajarkan Kristen yang cancellation. Iya. Bukan Sudah yakin Ananda? Sudah yakin untuk bersyahadat? Yakin. Berapa derajat? 1 sampai 24 karat logam mulia. Udah full kayaknya. Full ya? Iya. Ananda apakah sudah yakin bahwasannya Allah itu satu-satunya sesembahan? Iya, yakin. Apakah Ananda sudah yakin bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, Nabi Allah? Iya, yakin. Apakah Ananda sudah yakin bahwa Yesus Kristus adalah Nabi Allah, utusan Allah? Iya. Siap bersyahadat? Siap. Angkat tangan begini. Ini adalah lambang kita secara fisiologi, kita hanya menyembah kepada satu-satunya sesembahan. Ya. Ikuti saya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ashhadu. Ashhadu. Allah. Ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ananda, saya bertanya dengan kejujuran hati, dengan keikhlasan hati, Ananda saat ini beragama apa? Islam. Alhamdulillah. Kita berdoa sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, pada sore hari ini Engkau telah menghadiahkan kepada kami hadiah terindah ya Allah, berupa Engkau berikan kepada kami keluarga baru, saudara baru, yakni Ananda Marcelina. Semoga Engkau karuniakan kepadanya kesolehan. Engkau jadikan ia sebagai pribadi seorang muslimah yang salihah, dengan ketakwaan dan kesolehan dan keimanan yang tertancap kuat pada dirinya. Ya Allah, semoga Engkau karuniakan kepadanya masa depan yang baik, masa depan yang gilang gemilang, masa depan yang senantiasa Engkau berikan pertolongan kepadanya, senantiasa Engkau berikan kebaikan kepadanya. Ya Allah, semoga Engkau jadikan kami semuanya, ya Allah, Engkau masukkan kami semuanya ke dalam surga Engkau, surga
yang kami berkumpul bersama orang-orang soleh, Amin. kumpul bersama para nabi dan rasul, berkumpul bersama orang tua kami, keluarga kami, Amin. yang kami cintai ya Allah, ya Rabb. Amin. Ya Allah, jadikanlah kami semuanya, Engkau karuniakan, Engkau jadikan kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Dan Engkau senantiasa karuniakan kepada kami rezeki yang lancar, rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah, tanpa perlu kami bekerja keras. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah kami semuanya sebagai tamu Engkau yang istimewa di Mekah dan Madinah dan Al-Aqsa setiap tahun dengan cara Engkau yang ajaib. Dan semoga Engkau undang kami ya Allah, undang kami ya Allah dalam peristiwa ibadah haji dengan undangan yang istimewa dari Engkau dengan cara Engkau yang ajaib ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, bangunkan untuk kami rumah di surga ya Allah. Amin. Bangunkan untuk kami rumah di surga. Bangunkan untuk kami rumah di surga. Ya Allah, seandainya ada satu golongan yang golongan itu bisa masuk surga tanpa melalui jalur hisab, maka masukkanlah kami bersama golongan tersebut yang kami bisa masuk surga tanpa melalui jalur hisab. Ya Allah, ya Rabb, semoga Engkau berikan ketakwaan kami terus menerus lebih baik dan lebih baik, sehingga kami kelak Engkau tutupkan mata kami dalam keadaan yang husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya ingin bertanya kepada Ananda ya. Mohon dibantu nama lengkap. Nama lengkap Marcelina Songkara. Ananda Marcelina Songkara. Ananda sudah masuk Islam, ke depan makan babi kecap atau tidak? Enggak. Yang lalu suka makan babi kecap? Enggak begitu suka, cuma pernah. Pernah, enak tidak? Enggak, malah nggak enak. Oh, enak ya? Iya, nggak suka. Karena kalau babi itu masakannya manis terus, Ustaz. Oh, manis terus. Enak, iya. Ya, enak ya. Iya. Oke, nggak boleh ya? Iya. Ini sudah muslimah. Iya. Per detik ini tidak boleh makan babi kecap. Tidak boleh makan cuknyuk. Ke depan minum tuak atau tidak? Enggak. Enggak ya. Ini adalah bukan doa, bukan pula harapan, tapi ini adalah sebuah peneguhan dan sebuah penegasan saja. Dan mudah-mudahan tidak akan pernah terjadi. Seandainya Ananda suatu ketika, misalnya, hanya misal ini, lagi miskin-miskinnya, bahkan sampai untuk makan besok aja nggak ada uang. Bayangkan, untuk makan hari ini dan besok saja, hutang. Nggak ada uang, berhutang. Dan masyarakat kita Indonesia ini banyak sekali kayak gitu. Hanya untuk makan besok saja hutang. Itu kondisi paling mepet itu. Kemudian ada orang yang menawarkan kepada Ananda uang 5 miliar untuk diajak masuk Kristen lagi. Ananda mau apa tidak? Enggak. Yakin? Ya. 5 miliar? Enggak mau. Enggak mau? Enggak. Kenapa? Rezeki ada aja dari Allah. Masya Allah. Cinta Yesus tidak? Enggak. Iya, masa iya nabinya, Nabi Isa. Kalau Yesus kan dari umpamanya Tuhan. Cinta Yesus harus. Iya. Karena sebagai seorang muslimah wajib mencintai Yesus Kristus alaihi wasallam. Bagi siapapun yang tidak mencintai Yesus, maka imannya dipertanyakan. Muslim yang tidak mencintai Yesus, imannya dipertanyakan. Orang Muslim itu adalah orang yang top number one, pencinta Yesus nomor 1 di dunia ini. Justru yang tidak cinta kepada Yesus itu adalah Kristen dan Yahudi. Kristen itu kenapa? Mereka bukan pecinta Yesus. Mereka adalah orang-orang, golongan orang-orang yang mendukung, mensupport dalam upaya pembunuhan kepada Yesus Kristus alaihissalam, menyiksa, menyalib, membunuh secara keji, kejam dan biadab. Dalam Islam itu, Yesus itu diselamatkan oleh Allah, dicintai Allah. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak pernah membunuhnya, mereka tidak pernah menyalibnya. Yang dibunuh dan disalib adalah orang yang diserupakan wajahnya milik Yesus. Itulah yang disalib dan dibunuh. Dan orang Yahudi itu paling tidak suka sama Yesus. Bahkan dalam kitab Talmud orang Yahudi itu dikatakan Yesus itu sekarang ada di neraka tinja panas.
orang Yahudi itu paling nggak suka, dan orang Yahudi itu menganggap Yesus Kristus itu adalah keturunan anak haram. Karena nggak diketahui bapaknya. Iya, jadi nasab itu kan sangat penting ya. Kalau nggak punya bapak itu dicurigai, wah jangan-jangan. Nah, Yahudi seperti itu, menganggap Yesus itu adalah anak haram. Tapi dalam Islam Yesus itu nabi, dan ia bukan anak haram. Dia memang mukjizat dari Allah melalui Bunda Maria, dan itu suci tanpa ayah memang. Seperti Nabi Adam. Hormati Yesus sih. Ya, tentu ya. Pakai jilbab? Pakai jilbab ya. Ya. Pakai jilbab pasti, karena ikut seperti Bunda Maria, mamanya Yesus Kristus alaihissalam. Agama Islam ya. Agama Anda sekarang Islam sama seperti Yesus, karena Yesus tidak pernah beragama Kristen dan tidak pernah mengenal apa itu Kristen. Masya Allah, selamat, Ananda telah menjadi seorang pengikut Yesus yang sejati. Barakallahu fikum, kita akhiri. Habis ini kita akan selesaikan semua urusan adat istiadat kita. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.